Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai hari ini dengan membahas tentang probabilistic programming. Kemarin kan permintaannya sebenarnya tentang Bayesian statistics ya. Nah, ini adalah pendekatan programming untuk Bayesian statistics karena sekarang juga kebanyakan Bayesian statistics itu membutuhkan komputasi dengan programming gitu. Ada simulasinya lah istilahnya. Nah, simulasinya untuk apa? Simulasinya untuk proses samplingnya. Kalau ada yang pernah dengar istilah MCMC atau Markov chain Monte Carlo, nah itu yang dilakukan dengan menggunakan komputasi, yang membutuhkan komputasi yang cukup tinggi. So sebelum kita mulai semua itu, saya mau membuka dari sini dulu. Mungkin ini udah pada pernah lihat data science Venn diagram. Si Venn diagram ini kan menunjukkan data science itu posisinya di tengah-tengah. Ada math statistics-nya, ada domain expertise-nya, dan ada computer science-nya. Nah, Bayesian statistics sebetulnya di masa yang sekarang itu benar-benar berusaha mengkombinasikan tiga-tiganya gitu. Business domain expertise itu ya nanti kita perlu tahu lah gitu, maksudnya kasusnya pemahamannya seperti apa gitu. Karena di Bayesian statistics juga yang diharapkan itu adalah melakukan inference gitu, jadi memahami apa yang terjadi gitu. Jadi fokusnya bukan di memprediksi dengan akurasi setinggi-tingginya tapi tidak bisa diinterpretasi, tapi di Bayesian statistics atau sebenarnya di statistik yang kita pelajari secara umum itu perlu interpretable modelnya gitu, sehingga posisinya persis nanti di tengah-tengah gitu, mengkombinasikan matematika statistiknya, ada computer science-nya, ada business dan domain expertise yang dibutuhkan untuk membuat model yang masuk akal. Nah, kenapa penting? Salah satunya juga di sini gitu. Ini hal yang sering terjadi terutama untuk orang bukan data ya, gitu, melihat korelasi dalam datanya terus langsung ngambil kesimpulan gitu. Sini korelasinya ternyata dari sales dan shave heads gitu. Jadi kalau orang botaknya makin banyak ternyata salesnya tinggi gitu. Tapi semua orang terus disuruh dibotakin gitu. Kesimpulannya jadi seperti itu gitu. Padahal kan bukan gitu. Jadi korelasinya karena kebetulan saja atau ada hal lain yang menjelaskan kenapa orang-orang yang botak itu ternyata meningkatkan sales. Jadi nah, ini yang kita mencoba hindari, itu kenapa kita bikin model yang interpretable. Salah satunya ke sana. Ketika kita bicara data analysis atau data science secara umum, orang juga senang pakai jargon big data, gitu ya, data yang besar. Saya nggak mau bahas terlalu dalam di sana, tapi sebenarnya kalau ada big data, ada nggak sih small data gitu? Ya ada gitu. Jadi kasusnya adalah ketika kita baru mengumpulkan data gitu kan, mungkin nggak terlalu banyak atau datanya susah dicarinya, misalnya kayak kasusnya di uh, mining gitu ya, atau perminyakan gitu kan, nggak semudah itu untuk mengebor gitu, ongkosnya nggak murah gitu kalau mau ngebor terus dapetin apa minyaknya, itu kan ongkosnya nggak murah. Jadi secara alami pengumpulan datanya sulit sehingga datanya tidak terlalu banyak. Kalau gitu solusi big data-nya bisa atau enggak? Mungkin bisa, tapi di kebanyakan kasus kayaknya enggak. Ya. Atau misalnya kita mau ngeliat kasusnya penyakit tertentu menyebabkan kematian gitu. Masa orangnya disuruh mati dulu gitu baru kita bisa dapat datanya? Kan nggak mungkin gitu. Jadi ada kasus-kasus ketika big data itu nggak selalu bisa didapatkan. Ketika kita dapat data se-Indonesia, maka kita bisa melakukan analisis per provinsi. Ketika data provinsinya sudah cukup besar, kita bisa melakukan analisis per kota atau kabupaten, dan seterusnya gitu. Jadi ketika kita bilang N-nya sudah besar, maka kita sebenarnya berharap melakukan subgroup analisis. Tapi kalau subgroup analisis datanya sedikit, terus nanti harus ditambah lagi gitu supaya lebih banyak. Tapi kalau udah makin banyak, kita mau subgroup analisis lagi. Begitu terus prosesnya gitu. Jadi kita berharap bisa menganalisis sampai level yang paling granular sekali gitu. Jadi bisa sangat disesuaikan gitu. Tapi sekali lagi, jadi small data itu sebenarnya juga ditemukan kalau kita bicara big data, karena big data datanya banyak untuk semua orang, tapi kemudian kita tertarik untuk melihat a particular group gitu ya, grup spesifik yang kita mau analisis gitu. Gambarannya kayak gitu tadi. Jadi ketika punya data Indonesia, menjelaskan data Indonesia tidak begitu menarik lagi gitu. Summary-nya udah ada gitu. Kita mau lihat perbedaan antar provinsi dalam menanggapi sesuatu gitu. Misalnya kalau kasusnya COVID ya berarti dalam COVID-19 penanganannya seperti apa di masing-masing provinsi gitu. Apakah ada kebijakan khusus atau enggak. Semacam itu gitu ya. Jadi datanya secara natural akan mengecil ukurannya ketika kita melakukan subgroup analysis. Nah, apa yang kita mau lakukan sebenarnya dalam
Bayesian inference, kita mau mencoba menjelaskan suatu fenomena gitu ya, statistically speaking apa yang terjadi. Apa bedanya sama frequentist statistics ya, yang kita kenal sebagai classical statistik juga, itu nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya saya mau ngasih referensi dulu. Yang pertama, ini 2 buku yang bagus sekali kalau pengen belajar Bayesian methods ya. Saya belajar dari buku yang kiri duluan, Bayesian Methods for Hackers dulu. Gitu. Dari situ ngerti ini bisa dipakai di mana, mainannya seperti apa. Dia ada tools-nya, dia langsung ngasih kodenya dalam Python waktu itu, karena saya banyak familiar di Python, jadi belajarnya pakai Bayesian Methods for Hackers ini. Bagus banget bukunya, ada penjelasannya, ada kodenya, jadi ngikutinnya nggak terlalu sulit. Dan ini ada di GitHub, jadi bisa dicari bukunya nanti. Nah, kemudian saya belajar lebih banyak lagi di Bayesian Methods ini di buku Statistical Rethinking yang sebelah kanan. Itu ada kuliahnya di YouTube, bisa dilihat dari Richard McElrath. Jadi yang bikin bukunya dia, terus dia bikin kuliahnya direkam gitu. Sebenarnya hal-hal yang dibahas di Statistical Rethinking, kalau kalian sudah cukup familiar dengan regresi, misalnya atau beberapa distribusi, baik yang kontinu maupun diskrit, ya, Poisson distribution, binomial distribution, itu ngikutinnya harusnya nggak terlalu susah gitu. Jadi tapi dia memberikan sudut pandang yang berbeda dengan yang selama ini kalian mungkin gunakan. Gitu. Jadi biasanya kan frequentis kita ngitung, oh ya maximum likelihood estimation-nya, terus ya kira-kira modelnya beginilah gitu, ada confidence interval dan seterusnya. Kalau ini belum make sense buat kalian, nggak apa-apa, nanti pelan-pelan kita akan discover sebagian materi ini. Ada kuliah saya juga di YouTube yang bisa ditonton kalau mau catch up, tapi saya kasih gambaran umumnya apa yang sebenarnya kita mau lakukan hari ini. Ya, terus Bayesian methods itu dipakai di mana aja sih? Ini salah satu yang paling baru sebenarnya ini. Jadi salah satu library untuk melakukan Bayesian statistics atau Bayesian methods itu dengan PyMC3, dan ini yang sering saya pakai juga library-nya, si PyMC3. Si PyMC3 ini dipakai juga ternyata di yang kemarin, kalau memperhatikan SpaceX yang peluncuran roketnya itu ya. Nah, itu sebenarnya ada PyMC3-nya di sana. Dan salah satu contoh di buku Bayesian Methods for Hackers, kalau dilihat yang tadi, buku yang sebelah kirinya, itu dia ada salah satunya contoh tentang penggunaan Bayesian Methods di peluncuran roket memang. Jadi pemakaiannya bisa sampai sejauh itu. Gitu. Ya sama kasusnya kan kalau kita bicara roket, kan nggak bisa roketnya diterbang-terbangin, dihancur-hancurin gitu. Wah gagal meledak gitu. Wah gagal meledak. Terus kita berharap ngumpulin data dari sana gitu. Secara nature-nya tidak mungkin untuk melakukan itu gitu. Jadi dengan data yang terbatas, inferensi seperti apa yang kita bisa lakukan, itu sih. Ya. So anyway, nah Bayesian statistics itu sebetulnya bercerita bahwa kalau faktanya berubah, maka saya akan mengubah pola pikir saya gitu. Ini John Maynard Keynes, dia terkenal sebagai ekonomis sebetulnya, tapi ini menggambarkan sekali tentang sudut pandang Bayesian gitu. Jadi kalau faktanya berubah, berarti saya harus mengubah pola pikir saya terhadap sesuatu. Gitu gambarannya. Itu yang dilakukan di Bayesian gitu. Jadi Bayesian worldview itu melihat probability itu adalah belief, tingkat kepercayaan kita terhadap sesuatu. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat ya, Bayesian view itu jauh lebih intuitif dibandingkan lawannya, si frequentist itu. Karena kalau di frequentist, kalau kita mau interpretasi p-value itu apa sih? P-value itu probability untuk menerima null hypothesis gitu, atau probability kekuatan something gitu. Pokoknya salah aja gitu. Mau dijelasin gimana pun ceritanya, mau bilang p-value, confidence interval gitu, kayaknya selalu salah kalau kita bicara statistik. Tapi ketika kita bicara Bayesian, itu sebenarnya ya belief aja. Kita percaya bahwa nilainya antara sekian sampai sekian. Berapa kemungkinannya besok hujan? Mungkin nggak tahu gitu. Bisa jadi 80%, bisa jadi 70%, bisa jadi 90%. Dan saya punya keyakinannya masing-masing untuk nilai persentase itu. Jadi gitu. How confident we are in an event occurring gitu. Berapa kemungkinan ini terjadi. Jadi kalau kita bicara Bayesian, jawabannya nggak cuma satu. Jawabannya berupa belief kita, kemungkinannya nilainya antara sekian sampai sekian. Kalau ngerti makanya, sebetulnya Bayesian statistics ini sangat membantu kalau lagi ngobrol sama business users. Kenapa? Karena tadi jawabannya lebih banyak kita ceritakan dalam bentuk interval gitu. Ini misalnya kita bikin inisiatif tertentu, keuntungannya di masa yang akan datang berapa ya gitu. Kalau di frequentist tuh most likely jawabannya, kita akan dapat 1 miliar rupiah misalnya gitu. Kalau di Bayesian enggak gitu. Kita bilang peluangnya
kira-kira sekian sampai sekian gitu, misalnya peluangnya 95% untuk nilainya antara 800.000 sampai 1,2 juta gitu. Jadi ada intervalnya seperti itu. Jadi ada nilai-nilainya, jawabannya nggak cuma satu. Kan kalau kita bilang 1 juta, peluang errornya ya gede juga gitu, dan nggak pernah persis 1 juta jawabannya. Ketika kita ngasih interval kan jadi lebih gampang dikomunikasikan. Kita tahu kalau misalnya kalau kita mau pandangan optimisnya gimana, pandangan pesimisnya gimana gitu kira-kira. Ya, dan kalau kalian perhatikan, Bayesian statistics ini baru-baru ini juga lagi populer karena dipakai buat menghitung RT. RT itu reproducibility at time t untuk COVID-19. Kalau merhatiin kemarin sempat Bapak Gubernur Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, sempat cerita salah satu grafiknya yang dipakai itu adalah perhitungan RT, dan itu pakai Bayesian statistics ngitungnya. Dari teman, kalau nggak salah, dan di Jabar juga. Jadi Pak Ridwan Kamil cerita hasil dari temuan teman-teman di FKM UI, Kesehatan Masyarakat UI. Mereka melakukan pemodelan dengan Bayesian statistics juga. So, pemakaiannya cukup banyak sebetulnya di mana-mana. Dasarnya sebetulnya dari sini. Ya, apa yang kita lakukan di Bayesian statistics. Kalau familiar dengan bentuk ini tuh mirip sama bentuk Bayes rule gitu. Kalau kalian tahu Bayes rule kan PA given B sama dengan PB given A kali PA per BB gitu kan. Nah, cuman ini kita ganti aja hurufnya gitu ya. PM given D itu adalah PD given M, ya, PD given M, PM dibagi dengan PD. Itu kan kira-kira seperti itu. Nah, terus ini apa sih sebenarnya bentuk-bentuk ini, apa yang kita mau jelaskan? Yang kita mau jelaskan di sini sebenarnya adalah pertama ini dulu, prior belief lebih tepatnya, karena kita bicara Bayesian itu adalah belief atau kepercayaan. Prior belief itu adalah tingkat kepercayaan kita sebelum kita ngelihat datanya, gampangnya gitu. Jadi kalau kita dikasih koin nih, terus ditanya berapa sih peluangnya munculnya angka gitu, atau berapa peluangnya munculnya Garuda gitu misalnya ya, angka atau gambar gitu, atau head or tail gitu. Berapa peluangnya? Kalau kita nggak tahu apa-apa kan asumsi kita selalu bilang ya kayak kemungkinannya setengah gitu ya. Yang sebenarnya kalau dalam bicara statistiknya atau bahasa probabilitasnya, ini tuh bilang bahwa peluang kita mempunyai distribusi X adalah random variable, sebuah peubah acak, ya nilainya bisa angka atau gambar tadi, dengan peluang munculnya angkanya adalah setengah gitu. Ya, Bernoulli, dia mengikuti distribusi Bernoulli dengan peluang munculnya angka adalah setengah. Kira-kira kayak gitu. Nah, likelihood adalah kalau kita punya belief seperti itu, kalau kita punya prior belief-nya, peluangnya seperti itu, seberapa mungkin kita melihat data yang dikasih di mata kita. Ini ada data hasil observasi dengan belief kita sebelumnya, berapa mungkin data ini yang dihasilkan dari belief tersebut. Gitu. Nah, kemudian nanti dia perlu dibagi dengan normalizing constant, intinya sih supaya jadi probabilitas lagi. Si posteriornya nanti nilainya adalah antara 0 sampai 1. Jadi ini harus dijumlahin semuanya. Kalau familiar dengan Bayes rule atau naive Bayes, at least naive Bayes gitu, harusnya familiar gimana cara dapetin bawahnya. Tapi intinya dia akan dilihat untuk semua nilai M, kemungkinan M-nya. Gitu. Ini ada integralnya sebenarnya nanti di bawahnya. Biasanya gitu. Nah, terus posterior itu apa? Posterior itu adalah belief kita yang sudah diupdate gitu. Jadi kalau misalnya tadi prior belief kita adalah kalau dikasih koin kemungkinannya setengah-setengah lah gitu, atau setengah kemungkinannya untuk muncul angka gitu. Nah, ketika kita udah melihat datanya, belief kita berubah gitu. Jadilah dia si posterior itu, posterior beliefnya. Di posterior beliefnya sebetulnya yang terjadi, misalnya kita ngelempar 10 kali, 10-10-nya muncul angka gitu. Masa sih kita masih yakin bahwa ini tuh koinnya setimbang gitu, koinnya fair gitu. Kan enggak kemungkinan. Jadi ya bisa jadi dia setimbang, bisa juga dia enggak setimbang gitu. Jadi belief kita mulai bergeser gitu. Beda sama frequentis. Kalau frequentis cuma bilang, oh iya ini kayaknya unlikely dari koin setimbang, atau ini kayaknya likely dari koin setimbang, tapi udah itu aja yang dijawab. Jadi bahasanya kalau kemarin kan ada statistically significant. Statistically significant kan menunjukkan bahwa ini likely atau unlikely datang dari null hipotesisnya. Gitu. Kalau ingat materi yang sebelumnya yang sempat saya sampaikan gitu ya, tentang eksperimennya si R.A. Fisher itu. Nah, jadi di posteriornya adalah update dari belief kita, update dari kepercayaan kita setelah kita melihat datanya. So, in summary,
Jadi ringkasnya, frequentis itu mengasumsikan bahwa probabilitas itu adalah long run frequency of events. Jadi kalau kejadiannya diulang terus-menerus berkali-kali sampai tak hingga kali gitu misalnya, berarti jumlah kejadiannya itu adalah yang menjelaskan probabilitasnya. Jadi kalau kasusnya tadi kita ngelempar koin berkali-kali gitu ya, mungkin dalam 10 kali lemparan tadi satu, tapi kalau kita ngelempar 10.000 kali, 1.000.000 kali, 100 juta kali, 1 miliar kali, sampai tak hingga kali, maka baru kemungkinan muncul head-nya setengah-setengah dengan tail-nya gitu. Proporsinya jadi setengah-setengah. Artinya kita akan mengobserv si head-nya itu misalnya kita ngelempar 1 juta kali, ya berarti 500 ribunya kira-kira itu munculnya head, 500 ribunya munculnya tail. Gitu. Nah, ini dilakukan terus sampai n-nya, jumlah trial-nya sampai tak hingga. Gitu. Itu frequency view of probability. Jadi masalahnya adalah datanya kurang, kayaknya dia jadi begini karena data kita kurang banyak. Gitu. Simpelnya interpretasinya kayak gitu. Ini contoh lain yang saya mau coba kasih biar lebih kebayang gitu ya masalahnya ada di mana. Nanti boleh hidupin mic-nya. Kalau misalnya saya punya 2 kafe kayak gini ya, kafenya ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan, 2 coffee shop Cipete sama warung kopi Teratai. Abaikan gambarnya yang sebelah kanan itu bukan kita ngopi dalam bajai ya. Anggap saja gitu misalnya itu warung kopi yang bagus lah gitu. Anggap atau ada warung kopi lah di sana gitu. Kita nggak ngopi dalam bajai. Terus kemudian kita dapat reviewnya gitu. Yang sebelah kiri reviewnya rata-ratanya 4,5 bintang dengan 1020 reviewer ya. 4,5 bintang dari 1020 reviewer. Yang sebelah kanan si warung kopi Teratai ini 4,6 bintangnya, tapi dari 18 reviewer. Mana yang akan dipilih gitu? Andai kan kalian nggak tahu sama sekali 2 coffee shop ini gitu ya, atau 2 warung kopi ini, kira-kira mana yang akan dipilih? Yang kiri. Dua. Karena ternyata nggak ngopi di bajai. Kenapa? Kiri. Ya, biar nggak ngopi di bajai. Pilih yang kiri. Kenapa pilih yang kiri? Lebih trusted lah. Reviewernya lebih trusted. Nah, reviewernya lebih banyak. Seberapa yakin kita? Kalau misalnya saya bilang yang sebelah kiri 1.000, yang sebelah kanan bukan 18 tapi 100, kira-kira mana yang mau dipilih? Rata-ratanya sama ya, 4,5, 4,6. Tapi yang kiri 1.000, yang kanan 180 gitu misalnya. Mana yang bakal dipilih? Tetap yang kiri. Tetap yang kiri. Kalau misalnya saya naikin lagi gitu, misalnya yang sebelah kanan 700 gitu, yang sebelah kiri 1.000, mana yang dipilih? Tetap yang kiri. Yang kanan murah. Yang kanan. Tahu dari mana murah? Pak, nggak beda jauh, 4,5, 4,6 mah. Itu dolarnya 1. Enggak, itu kata kunci yang menarik. Enggak beda jauh 4,5 dan 4,6. Kalau saya ubah misalnya ya, yang sebelah kiri bintangnya adalah 4,0. Tapi atau 4,2 lah. 4,2 yang sebelah kiri 1020 reviewer, yang kanan 4,6 dari 500 reviewer. Bakal milih yang mana? Jadi yang kanan 4,6, yang kiri 4,2. Sebelah kanannya dari 500 reviewer gitu misalnya. Kira-kira milih yang mana? Kanan. Ganti kanan. Udah ganti kanan. Yang kanan kan. Nah, ajaibnya kan kita berubah-ubah gitu, Dok. Ada pertimbangannya ada banyak gitu. Ada kita ngelihat jumlah reviewnya berapa, kita ngelihat rata-ratanya berapa gitu kan. Tapi kalau misalnya dikasih fine line gitu, dikasih garis pemisah yang jelas, kira-kira gimana ya? Kalau misalnya yang sebelah kiri 4,2, yang sebelah kanan 4,6, tapi jumlah reviewernya sama, bakal milih yang mana? Atau sebelah kirinya bukan 4,2, 4,3 deh gitu misalnya. Jadi jumlah reviewernya sama, tapi yang sebelah kiri 4,3. Kebayang kan masalahnya di mana? Kebayang nggak? Kebayang. Ya, jadi bahwa ada 2 informasi yang kita mau masukkan di sini gitu. Yang satu adalah tingkat kepercayaan kita, belief kita, karena ini ada yang satu sedikit yang review, yang satu lagi lebih banyak gitu. Mana yang membuat kita lebih yakin? Tentu yang jumlahnya lebih banyak gitu. Tapi bukan lebih yakin bahwa itu lebih bagus, tapi lebih yakin bahwa nilainya kayaknya emang nggak akan jauh-jauh dari 4,5 gitu. Tapi kalau dari 18 orang doang yang review, dan itu 4,6, bisa jadi sebenarnya 4,0, bisa jadi sebenarnya 4,8 ternyata kalau reviewernya sudah bertambah banyak gitu. Bisa dia tetap 4,6 kalau reviewnya udah bertambah banyak. Tapi kan ada ketidakyakinan kita di situ, uncertainty-nya di situ. Nah, ini yang kita mau coba modelkan
dalam Bayesian statistics atau Bayesian inference gitu. Kita memasukkan kepercayaan kita, gitu ya, si belief kita tadi ke dalam modelnya. Nah, gimana caranya gitu? Jadi yang kita mau bandingkan sebetulnya adalah true value dan observed value. Yang kita lihat tadi di sini itu sebutannya observed value. Dari 1000 nilainya 4,5 gitu. Kalau misalnya 10.000, apakah nilainya masih 4,5? Nggak tahu. Kalau misalnya kita 100.000, apakah nilainya masih 4,5? Nggak tahu. Gitu. Karena itu kan yang kita lihat sekarang 4,5 dari 1020 itu adalah observed value-nya, sesuatu yang kita observasi. Nah, tapi nilai sebenarnya berapa ya nggak tahu. Nah, di frekuentis kita cuma bilang bahwa kalau n mendekati tak hingga nilainya berapa gitu. Kalau dia jauh dari itu ya mungkin datanya aja kurang. Tapi kalau di Bayesian ketika kita dapat data yang baru berarti belief kita berubah gitu. Ya kayak tadi idenya adalah kalau misalnya saya main-mainin angkanya, belief kita jadi berubah gitu. Karena kita tidak pernah bisa mendapatkan true value-nya, yang kita punya itu cuma observe value aja. Kita mau menghampiri true value-nya berdasarkan belief itu. Dan kita tidak tertarik untuk mendapatkan true value-nya berapa. Kita cuma mau bilang, oh ya kayaknya nilainya kira-kira dari sekian sampai sekian. Gitu. Jadi nggak memberikan jawaban yang pasti. Nilainya pasti 4,6. Nggak gitu. Tapi nilainya berubah sesuai dengan evidence yang kita lihat, observasi yang kita lakukan. Gitu. Makanya Bayesian itu membantu ketika kita bicara datanya sedikit. Karena kalau datanya sedikit, ya ini yang kita observasi gitu. Belief kita sesuai dengan observasinya. Kalau observasinya bertambah, n-nya bertambah gitu ya, maka belief kita akan berubah gitu, sesuai dengan hasil observasinya. Gitu idenya ya kira-kira. So, nah tapi nanti ketika n-nya sudah bertambah banyak gitu ya, jadi kalau 100.000 data, 1 juta data, hasil dari frekuentis maupun Bayesian sebenarnya akan align gitu. Jawabannya akan kurang lebih sama. Kalau dihitung rata-ratanya ya kayak tadi gitu ya, ngitung rata-rata antara yang dua coffee shop sama satu lagi yang warung kopi teratai itu nilainya ya akan segitu-segitu juga gitu. Satu 4,5 mungkin 4,6 juga gitu ketika kalau kita bilang n-nya 100.000 gitu, jawaban frekuentis dan jawaban Bayesian-nya kira-kira akan sama gitu ya. Nah intinya tapi yang kita mau berikan di sini adalah ada prior uncertainty-nya, ada ketidakyakinannya terhadap sesuatu yang kita berikan sebelum kita melihat event-nya. Dan kita bilang bahwa karena kita taruh prior uncertainty, saya bisa salah gitu sebetulnya. Saya belief saya pertama kali seperti ini dan saya bisa salah. Ketika nanti ada observasi, berarti saya akan memperbaiki model saya gitu. Saya akan memperbaiki belief saya terhadap sesuatu. Ya. Jadi itu, we are already admitting that any guess we make is potentially very wrong, sangat salah yang kita buat. Jadi kalau kita bicara statistik gitu ya, secara umum pada dasarnya yang kita mau lakukan adalah mendapatkan less wrong answer, jawaban yang lebih tidak salah. Kalau mau dibilang jawaban yang pasti benar ya belum tentu, karena itu sesuai dengan kondisi yang kita lihat saat itu. Tapi yang kita mau dapatkan model yang satu dan model yang lain gitu ya, misalnya distribusi A dan distribusi B, mungkin sama-sama bisa di-feed ke datanya. Tapi mana yang lebih tidak salah gitu ketika kita mau nge-feed datanya. Nah itu yang kita harapkan ya, less wrong answer tadi. Jadi setelah kita mengobservasi datanya, dapat evidence-nya atau dapat informasi tambahan, maka kita mengupdate belief-nya sehingga tebakan kita terhadap nilai sebenarnya itu menjadi lebih tidak salah gitu, less wrong answer. Itu kira-kira. Ini salah satu quote yang cukup terkenal dari George Box, dia statistician juga. All models are wrong, but some are useful. Jadi pada dasarnya model yang kita lakukan itu salah, gitu. Some extent ada kesalahan-kesalahannya, nggak pernah 100% benar. Tapi sebagian dari model-model yang salah itu sebenarnya nggak ada yang lain lebih baik dari itu, nggak ada yang lebih tidak salah daripada itu. Jadi itu yang sementara kita pakai sampai ketemu nanti model berikutnya yang lebih baik. Apakah semua harus pindah mazhab jadi Bayesian semua? Enggak. Method frekuentis itu tidak salah. Cuman ini sudut pandang yang berbeda aja. Bagaimana cara kita memandang suatu permasalahan. Yang kedua, frekuentis itu sebetulnya powerful dan sangat cepat perhitungannya karena dia tadi aproksimasi udah ada turunan-turunan rumusnya, kita bisa dapat hasilnya seperti apa. Dan analisisnya sebenarnya kalau udah ngerti ya itu relatif mudah. Tapi dia nggak fleksibel gitu, karena tadi gitu, masalahnya cuman bisa bilang, oh ya ini signifikan atau ini nggak statistically signifikan. Gimana cara tahunya? Tambahin aja datanya gitu. Ya bisa jadi kita kepentoknya di situ terus gitu. Jadi nggak fleksibel gitu dalam menganalisis suatu permasalahan.
Atau ya harus ngikutin. Kalau pernah lihat ada diagram tes statistik apa yang harus dilakukan untuk data yang kita punya, terus ada flowchart-nya panjang gitu. Repot lah gitu pokoknya. Kalau di Bayesian modal kita ya tadi cuman Bayes rule aja gitu. Dan nanti tinggal penyesuaian dengan jenis distribusi yang mau dipakai apa. Sementara kalau statistik ada yang bilang ini parametrik apa non parametrik, terus nanti kita mau modelnya two tailed apa one tailed dan seterusnya lah, banyak PR-nya gitu kalau di frequentis. Nah, untuk bisa mengikuti materi tentang Bayesian statistics, jelas kita perlu belajar statistics dulu, tapi statistiknya berbeda dengan kebanyakan. Lebih tepatnya yang dibutuhkan itu adalah probability-nya. Jadi ilmu tentang probability, tentang distribusi, nah itu yang perlu dipelajarin. Salah satu sumber yang saya paling senang untuk belajar adalah Stanford CS109 Probability for Computer Scientists. Ini bisa dicari di web, ada materinya spesifik di tahun 2016-2017 kalau nggak salah. Saya lupa tahun ajaran antara itu pokoknya. Tapi ada materinya bagus banget. Saya belajarnya dari slides doang itu informasinya sudah cukup banyak. Gitu. Jadi dia ilustrasinya bagus sekali, contoh kasusnya bagus. Jadi ngikutinnya enak gitu, walaupun harus ngulang sendiri. Kalau butuh nonton video, kalau misalnya nggak kuat baca sendiri, masih banyak yang nggak ngerti, silahkan cari Stanford Online Probability and Statistics, dia ngajarin juga di sana. Yang ini attested yang saya bilang tadi, Probability for Computer Scientist itu beneran saya udah bacain slides-nya, saya pakai juga buat kuliah karena bagus banget materinya. Bahkan kadang saya bingung nih gimana lagi bikinnya supaya lebih bagus gitu, saking oke-nya. Menurut saya sih ya, ini oke banget gitu approach-nya. Gitu. So, nah karena kita bicara probabilitas statistics, contohnya nggak jauh-jauh dari lempar koin gitu kan. Biasanya lempar koin, lempar dadu, main kartu gitu ya. Apalagi sih contohnya? Probabilitas kayaknya nggak jauh-jauh dari situ. Hujan. Apa? Weather. Oh ya, terus apa lagi? Tapi biasanya ambil bola. Ambil bola dalam kantong, benar, atau dalam topi gitu. Biasanya nggak jauh-jauh dari sana. Tapi ya intinya sih probabilitas nggak jauh-jauh dari meja judi ya. Tentunya judi-judi juga gitu. Karena emang itu sangat melibatkan probabilitas. So anyway, kita akan mulai dari contoh yang paling sederhana dulu, coin flip example. Kita akan ngelempar sebuah koin n kali, gitu ya. Jadi koinnya kita akan lempar n kali. Terus pertanyaannya adalah berapa probabilitasnya kita melihat head? Berapa probabilitasnya kita akan observasinya ada head-nya gitu. Ya. Nah, ini kalau sudut pandang frequentisnya. Jadi kalau diperhatikan di atas ini notasinya yang bisa dipakai. Jadi ada random variable x atau pengubah acak x. Random variable ini gimana ya? Anggaplah kayak variabel di pemrograman dulu lah gitu. Kita punya x-nya. Kalau lupa gitu ya. Itu aproksimasinya itu kira-kira. Jadi ini nilainya bisa berapapun itu tergantung sama distribusi yang sebelah kanan. Nah, distribusinya bilang bahwa ini Bernoulli. Nah, Bernoulli itu untuk melempar koin biasanya memang. Terus ada parameter Bernoulli itu. Jadi ini keluarga distribusinya. Ini adalah random variabelnya. Ini adalah parameternya yang kita sebut sebagai parameter itu si theta ini. Nah, theta menunjukkan peluang sukses biasanya atau peluang head. Gitu. Salah satu aja gitu. Peluang sukses, peluang head, peluang di retweet, peluang kan retweet atau tidak, sukses atau tidak, sukses atau gagal gitu misalnya, head or tail. Jadi cuma 1, 0, 1, 0 doang pada dasarnya. Semua yang bisa dienumerasi sebagai 1, 0, biasanya kita modelkannya dalam Bernoulli. Ya, jadi nilai X-nya yang mungkin itu 1 atau 0. Sementara nilai theta-nya, karena ini probabilitas, nanti nilai yang mungkin adalah 0 sampai 1. Antara 0 sampai 1. Intinya kita ngelempar n kali kan tadi. Terus kita mau mencoba menghitung peluang munculnya head berapa gitu. Nah kalau kita ngelempar 0 kali, kita belum tahu apa-apa, nilai theta-nya kita nggak tahu gitu ya. Karena kan kita belum ngelempar koinnya. Tapi ketika kita ngelempar sekali dan muncul head-nya 1, maka kita anggap bahwa nilai theta-nya adalah 1. Gitu kan. Berapa peluang munculnya head? Saya udah ngelempar sekali, munculnya head. Ya berarti peluang munculnya head 1. Pasti muncul head. Gitu kan. Terus saya ngelempar 2 kali, peluang muncul head-nya 2. Muncul head-nya 2, berarti peluangnya masih 1. Terus saya ngelempar 3 kali, head-nya 2 juga, berarti peluangnya 0,67 atau 2/3 gitu kan. 2/3 dapat head-nya kemungkinannya. Ngelempar 4 kali, 2/4 gitu. Dan seterusnya. Apa yang jadi masalah di sini? Sebetulnya yang jadi masalah adalah perhatikan bahwa ketika kita, kan yang dikasih tahu biasanya adalah berapa
probabilitasnya muncul head-nya gitu dari si koin ini gitu. Nah, tapi mau kita ngelempar 5 kali, mau kita ngelempar 15 kali, kalau keluarnya yang ini keluarnya 2, ini keluarnya 6, sama-sama 0,4. Itu idenya kayak yang tadi gitu. Kayak ketika kita mencari nilai rata-rata tadi gitu. 4, bisa sama-sama 4,5 atau 4,6, tapi yang satu dari 1000, yang satu dari 100, dan belief kita tidak diubah sesuai dengan observasinya gitu. Modelnya tidak memasukkan itu gitu. Ini cuma bilang bahwa kayaknya nggak mungkin deh 0,4 atau kayaknya nggak mungkin deh 1 nilainya. Cuman gitu doang yang bisa dibilang sama frequencies. Nah, di Bayesian ini akan ada update-nya. Jadi apa yang dilakukan di Bayesian coin flip modelnya, jadi nilai si tetanya ini nggak 1. Bahkan sebenarnya kalau di frequencies ya kita assign duluan di awal nilai tetanya adalah 0,5 gitu. Jadi nggak peduli apapun yang kita lihat di sini, nilainya adalah 4,5 sebenarnya tetanya. Dan ini hanya maksimum likelihood estimation-nya. Kalau kita udah taruh belief-nya 0,5, berarti ini cuman ini signifikan berbeda atau ini tidak signifikan berbeda. Kira-kira cuman gitu doang yang bisa dijawabnya. Ya, tapi tidak benar-benar mengubah pemahaman kita atau kepercayaan kita terhadap nilai tetanya harusnya berapa sih. Nah, di Bayesian yang dilakukan adalah kita awalnya assign nilai teta, jadi nilai tetanya nggak cuma 1, kalau di sini kan cuma 1 nih, 1. Terus setelah ngelempar 2 nilainya 1, cuma 1 nilai saja gitu nilai tetanya. Kalau di sini nilai tetanya itu tersebar gitu, antara 0 sampai 1. Karena tadi belief, kira-kira nilainya antara sekian sampai sekian lah gitu, saya nggak tahu gitu. Nah, ketika di sini sebetulnya berapa peluang nilai tetanya 0,5, sama aja sama peluang nilai tetanya 0, sama aja sama nilai peluang tetanya 1 gitu. Jadi nilai tetanya bisa macam-macam, bisa 0, 0,2, 0,3, 0,4, dan semuanya peluangnya sama. Jadi sumbu Y-nya ini adalah berapa peluangnya gitu ya. Sumbu X-nya adalah nilai tetanya berapa. Gitu. Jadi ketika kita belum melempar koin, kita nggak punya belief apa-apa. Jadi bukan nggak punya belief apa-apa. Kita nggak tahu nilai tetanya harusnya berapa. Kita assign-nya kira-kira semuanya mungkin lah. Mau koinnya fair, mau koinnya nggak fair, kayaknya mungkin aja gitu. Nah, setelah kita ngelempar 1 kali koinnya, terus kemudian kita observe 1 head, kayaknya kemungkinan nilai tetanya tuh 1 deh yang paling mungkin gitu. Tapi bisa juga 0,8, bisa juga 0,6, tapi ini menurun terus. Dan yang jelas dia tidak mungkin nilai tetanya 0. Kenapa tidak mungkin 0? Karena keluarnya kan head gitu. Sementara suksesnya kita assign dengan head tadi. Jadi belief-nya diupdate gitu, nilai tetanya jadi tidak mungkin 0, bisa jadi 1, bisa 0,8, bisa 0,6 dengan probabilitasnya ya sesuai dengan area di bawah kurvanya berapa tuh nilai yang mungkinnya. Terus kita ngelempar 2 kali, 2 heads, oh lebih mungkin lagi nilainya 1 gitu, tapi 0,8 ya mungkin juga gitu. Kan kita belum punya banyak data gitu, jadi kita nggak begitu yakin gitu. Terus ngelempar 3 kali, berubah lagi bentuknya gitu. Nah sekarang karena sudah ada yang tail-nya, nilai satunya jadi 0. Karena nggak mungkin nilai tetanya 1. Karena kalau kita bilang tetanya 1, pasti keluar head. Sementara kan kita udah nemuin tail gitu. Gitu ya. Terus ngelempar lagi, sekarang peluangnya kayaknya kemungkinan setengah-setengah, bisa 0,6, bisa 0,4, nggak tahu, tapi ya seperti yang saya bilang tadi, nilai tetanya jadi bukan 1 nilai gitu, tapi ada belief kita terhadap nilai tetanya harusnya berapa. Gitu. Dan seterusnya sampai akhirnya dia kalau dilihat ya ini akan meruncing, akan memipih gitu. Setelah 500 kali lemparan dan 254 heads, kayaknya yang mungkin nilai tetanya itu ya 0,5, tapi bisa juga 0,51, bisa juga 0,49, 0,48 gitu dengan probabilitasnya ini masing-masing di sini. Itu kira-kira. Jadi ini adalah bentuk update-nya dari belief kita. Jadi kita nggak ngasih jawaban, oh nilainya pasti 0,5, enggak gitu. Bisa 0,45, bisa antara 0,45 sampai 0,55 gitu. Kepercayaan saya gitu. Nanti ada istilahnya credible interval gitu. Ya tingkat kepercayaannya gitu 95% lah nilainya antara 45 sampai 0,55 kira-kira. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Masih make sense nggak? Masih ngikut, Pak. Masih bisa ngikutin? Oke. Nah ini, nah terus kalau diperhatikan tadi di sini tetanya itu adalah beta distribution, A dan B. Beta distribution itu adalah distribusi yang menggambarkan probabilitas. Gitu. Jadi nilainya si beta itu antara 0 sampai 1, jadi probability of probability yang dikeluarin sebenarnya. Terus
Kalau misalnya nilainya 1,1 nanti dia uniform, kalau misalnya alfa betanya 0,5 bentuknya begini, artinya nilainya antara 1 atau 0 gitu, tapi yang di tengah-tengah kayaknya nggak mungkin. Kalau misalnya alfanya 5, betanya 1 berarti kayaknya lebih mungkin nilainya 1 deh gitu. Tapi intinya ini asosiasinya sebetulnya alfa, kalau di beta distribution, alfa itu adalah berapa suksesnya, beta itu berapa gagalnya. Gitu. Jadi kalau ngelempar koin, alpha tuh kayak heads-nya, beta tuh kayak tails-nya lah. Kira-kira kayak gitu, gambaran umumnya seperti itu. Nanti kita bisa coba bahas soal lagi kalau emang butuh gambaran lebih lanjut. Tapi intinya itu kenapa kita pakai beta distribution, karena dia bisa berubah-ubah gini. But anyway, nah salah satu contoh dipakainya di mana sih kalau Bayesian itu, kita bisa mencoba menggambarkan dengan A/B testing. Di sini kayaknya belum begitu familiar dengan A/B testing, atau mungkin pernah dengar di luar, good, tapi kalau enggak, intinya A/B testing agak kayak yang saya sempat ceritakan di inferential statistics itu. Jadi kita mau ngelihat mana yang sukses, mana yang gagal gitu ya. Apakah kalau misalnya tombolnya yang satu biru, yang satu merah, ternyata yang biru memang lebih banyak diklik daripada yang merah, kira-kira gitu. Mana yang lebih banyak diklik? Gitu. Atau misalnya kalau yang satu sistem rankingnya kayak gini, kayak A, yang satu sistem rankingnya kayak B, ternyata yang ranking kayak A lebih mengenerate conversion rate daripada yang B gitu. Misalnya kira-kira kayak gitu. Ya. Nah, kalau di frequentist model, biasanya untuk menghitung A/B testnya, kekuatan dari A/B testnya, kita harus masukin ke sini nih. Ada kalkulatornya sendiri bahkan. Jadi harus lihat baseline conversion rate-nya berapa, minimum detectable effect-nya berapa, absolut kah atau relatif kah gitu. Terus nanti statistical power yang mau dipakai berapa gitu, significance level alfanya berapa gitu. Mungkin kalian juga bingung ini apa sih sebenarnya gitu, kita mau cari apa gitu. Padahal yang kita mau cari cuma sample size doang gitu. Jadi harus main-mainin ini supaya bisa dapat sample size-nya berapa. Mungkin nggak begitu kebayang hubungannya apa sih ini, statistical power apa sih, significance level apa sih. Kan bingung ya, I have no idea what I'm doing. Even udah dikasih kalkulatornya gitu, kayak ini apa, harus diisi apa gitu. Ya udahlah karena orang lain pakai itu, saya ikutan pakai itu. Akhirnya gitu. Nah di Bayesian-nya sebenarnya lebih menarik gitu. Ya, Bayesian way-nya lebih menarik karena kita pakai integral di sini. Jadi distribusi beta yang tadi kita coba pakai integral begini, terus intinya kita mau melihat untuk semua kemungkinan PA-nya, kemudian semua kemungkinan PB-nya, berapa peluangnya nilai conversion rate B-nya lebih besar daripada conversion rate-nya A gitu ya misalnya. Ini P yang ini misalnya conversion rate. Berapa peluang conversion rate B lebih besar dari conversion rate A? Berarti kita harus melihat semua conversion rate-nya untuk yang B, semua conversion rate-nya untuk yang A, terus nanti diintegralkan dan diturunkan rumusnya jadi panjang begini. Akhirnya kita dapat rumusnya yang di bawah ada beta function-nya. Tapi ini juga membingungkan. Happy birthday to you gitu. Ini tetap membingungkan kan? Tidak. Sabar, Li. Nanti kan stres juga ya ngerjain. Jadi saya tidak mau membuat kalian stres dengan penurunan rumus karena saya juga tidak secanggih itu nurunin rumusnya. Jadi sebenarnya kita bisa dapetin solusi analitisnya dengan nurunin rumus kalau kita bicara Bayesian, tapi kayaknya ini akan sangat membingungkan. Gitu. Bagus untuk praktis, untuk main-main, tapi dan satu hal yang lain adalah tidak semuanya bisa dikasih solusi analitisnya. Jadi nggak semuanya bisa dapetin turunannya. Kenapa? Ada beberapa alasan, salah satunya karena dia integralnya nanti istilahnya intractable, karena nggak semua nilainya kita tahu, nggak semua nilai yang mungkin kita tahu, atau nggak semua peluangnya kita tahu dari nilainya yang ada. So intinya ribet lah gitu perhitungannya. Nah, ada cara lebih simpel untuk melakukan ini, relatif lebih simpel, adalah dengan menggunakan probabilistic programming istilahnya. Tadi saya sempat sebut library-nya yang dipakai di sini adalah PyMC3 namanya. PyMC3 itu melakukan sampling. Jadi sebenarnya ya, kita bisa melakukan sampling untuk aproksimasi dari integral. Misalnya saya punya, mudah-mudahan kelihatan ya, misalnya saya punya fungsi kayak gini, ini x-nya, terus ini adalah fx-nya, gitu. Terus saya punya fungsi gini lah gitu. Terus saya nggak tahu kira-kira ini integralnya gimana cara nyarinya. Salah satu integral itu kan interpretasinya luas area di bawah kurva ya, benar nggak? Yang kita mau cari kan ini, luas area di bawah kurva. Berapa, kalau misalnya nanti ditanya integral fx dx, itu misalnya, terus kita cari inti antara 0 sampai, anggaplah ini 5 gitu misalnya, berarti ini 0 sampai 5, nilainya berapa gitu. Tapi saya nggak tahu fungsinya, itu ini sesuatu yang susah dilakukan. Salah satu cara aproksimasinya adalah kita ngerandom aja nilainya gitu ya.
antara di sini sampai sini, terus nanti digambarin titik-titiknya gitu, misalnya dia di sini, ada di sini, di sini. Kita ngerandom aja gitu misalnya. Kita definisikan boundary-nya gitu ya. Terus cara dapat luas area di bawah kurvanya adalah berapa banyak titik yang di dalam kurva dibagi dengan semua titik yang ada. Itu nanti kita bisa dapetin nilainya berapa. Ini salah satu cara untuk aproksimasi pi juga nanti. Jadi kalau ada pernah tahu aproksimasi nilai pi gitu ya, kita punya lingkaran gini, terus kita cari titik-titik di sini, nanti ada yang titik-titik di luarnya kalau kita gambarin kotaknya gini. Intinya gitulah, yang kita lakukan sebenarnya sampling di situ. Gitu. Jadi pi MC3 sebetulnya melakukan sampling untuk menjawab permasalahan yang integralnya tadi, integral yang susah dihitung tadi, itu dikerjain secara komputasi, disimulasikan gitu, dilakukan sampling di sana. Gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan ini gitu. Jadi ini adalah belief-nya gitu. Yang ini, yang di atas ini adalah conversion rate-nya. Jadi conversion rate A-nya itu antara ya 0,58 sampai 0,62 lah nilai yang lebih mungkin ya. Kalau di yang sini lebih nggak mungkin kayaknya. Yang B juga sama, nilainya antara 0,6 sampai 0,4, mungkin 0,65 atau dan seterusnya gitu ya. Makin keluar sini makin nggak mungkin, makin di tengah ya makin mungkin nilainya. Nah, terus kita melihat conversion rate A dikurang dengan conversion rate B, nilainya berapa sih sebetulnya? Jadi kalau dua distribusi ini nanti, dua random variabelnya dikurangin, nilainya harusnya selisihnya berapa gitu. Yang sebelah kanan itu adalah proses samplingnya. Ini artinya samplingnya berjalan dengan baik. Kalau sekarang mungkin nggak begitu kebayang maksudnya apa, tapi dia harusnya bentuknya kayak caterpillar gini emang, kayak ulat bulu gitu, garis-garis begini. Kalau misalnya dia tiba-tiba naik terus, gitu, turun terus, berarti ada yang salah gitu. Itu kayak diagnostiknya doang, modelnya berjalan dengan benar atau enggak, kira-kira gitu. So at least kita bisa melihat plotting yang bagus gini gitu, daripada pusing-pusing dengan rumus-rumus tadi, kita bisa pakai grafik-grafik lucu gini gitu kan. Terus kelihatan, wah ini canggih sekali apa yang digambarkan, saya nggak ngerti. Gitu. Ya, itu yang kita mau coba gambarkan dengan probabilistic programming. But anyway, nah interpretasinya sebenarnya yang paling penting kalau tadi ya, kan kita mau mencari tahu apakah conversion rate dari perilaku atau intervensi B lebih baik daripada conversion rate dari intervensi A. Kalau tombol biru lebih bagus daripada tombol merah nggak ya conversion rate-nya gitu, kira-kira itu. Gitu. Nah di frekuentis jawabannya cuman, oh iya dia signifikan berbeda, atau iya dia tidak signifikan berbeda gitu. Cuman gitu doang jawabannya. Atau selisihnya berapa, terus signifikan atau tidak signifikan. Tidak begitu membantu. Kalau di Bayesian kita bilang bahwa selisihnya, conversion rate-nya antara A dan B itu kira-kira antara minus 0,057 sampai 0,005 gitu. Jadi ya kemungkinan nilainya di bawah itulah gitu, selisihnya antara A dan B. Jadi A lebih besar dari B kemungkinannya. Ini kan sebenarnya A kurang B lebih besar dari 0 kan sama kayak P A lebih besar dari B. Jadi peluang A-nya lebih baik dari B itu 0,05 atau cuma 5% kemungkinannya conversion rate A lebih baik daripada B. Artinya conversion rate B itu 95% kemungkinannya untuk lebih baik daripada conversion rate A. Gitu. Nah, nilainya berapa ya yang di bawah ini? Nilai selisihnya ya antara 0,05 sampai 0,005 kira-kira gitu. Kalau ini masih belum kebayang, saya bisa coba kasih contoh yang lain. Contoh yang lain adalah kalau misalnya kita main property ranking. Ini contohnya saya ambil dari dulu di Airy. Tapi ini juga relevan kayak ke contoh yang tadi saya kasih lihat di depan tentang kafe, mau milih kafe yang mana, kan kita masukin belief kita ya ke dalam modelnya. Jadi yang kita lakukan apa? Kalau di frekuentis yang dilakukan biasanya adalah ngitung rata-ratanya, ya. Kayak tadi kan, rata-ratanya 4,5, satu rata-ratanya 4,6 gitu ya. Terus kalau kita mau ngurutin gitu ya, bayangin misalnya kayak Zomato gitu servisnya. Kita mau lihat dari yang ranking berdasarkan yang paling baik sampai yang paling buruk gitu misalnya. Kan sering tuh, e-commerce tuh sering banget bikin yang kayak gitu. Misalnya dari Amazon gitu, dari yang bintangnya paling tinggi sampai yang bintangnya paling rendah gitu. Tapi kan nggak dilihat, biasanya N-nya nggak dilihat, jumlah reviewernya yang ngasih bintang itu nggak dilihat tuh berapa gitu. Sama kasusnya kalau kayak ini gitu, rata-ratanya 8,25, 8,11, 8,03, ini ngurut nih secara rata-ratanya. Tapi jumlah datanya beda. Yang 116, ada yang 36, ada yang 29, 91, 114 gitu. Bayangin ini properti atau hotel atau misalnya ranking cafe lah kalau kayak tadi gitu misalnya. Jadi dia nggak melihat bahwa 8,25 ini cuma dari 16, sementara yang 8,11 itu dari 36 orang loh gitu.
Mungkin kan kita lebih milih ini, kayaknya yang kedua lebih meyakinkan karena jumlah datanya lebih banyak, gitu. N-nya lebih banyak. Nah, itu nggak dimasukin, gitu. Jadi oblivious to N, dia nggak melihat jumlah datanya, gitu. Dia ngurutin berdasarkan rata-rata aja, udah gitu, berhenti sampai di situ. Itu. Nah, kalau di Bayesian sedikit lebih susah caranya, tapi ini lebih mewakili tadi belief kita. Yang pertama adalah dinormalize dulu review score-nya, karena kita mau pakai resep yang kita udah punya sebelumnya gitu kan. Tadi kita beta distribution terus untuk melempar koin. Jadi kita mau normalize dulu review score-nya. Jadi yang tadinya 0 sampai 10 menjadi 0 sampai 1 gitu misalnya. Karena udah 0 sampai 1 bentuknya probabilitas, kita bisa anggap bahwa skor itu, si nilai rata-rata ini, itu sebenarnya adalah mengikuti distribusi beta. Gitu, dari A sampai B. Nah, A itu adalah nanti nilainya 1 plus S. S itu normalized score-nya. Jadi kalau misalnya, misalnya tadi kita punya, saya kasih contoh, misalnya kita punya datanya ada 8, 6, 8, 7, 8, 8. Ini misalnya properti pertama gitu, ini properti pertama. Tuh, ada, ya gitulah, ada rumah pertama gitu ya. Atau kafe pertama, 8, 6, 8, 7, 8, 8 misalnya. Nah, apa yang dilakukan? Pertama kita normalisasi dulu, antara 0 sampai 1 tadi gitu. Kalau misalnya yang gampang bagi 10 aja gitu, berarti ini jadi 0,8, terus ini 0,6, 0,8, 0,7, 0,8, 0,8 gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini normalisasi, normalize. Gitu. Terus tadi A-nya itu kan sebenarnya peluang sukses. Kita anggap bahwa kalau nilainya 1 berarti dia sukses banget, kalau 0 dia gagal banget gitu. Gampangnya gitu. Jadi yang dilakukan di sini adalah ini ada 1 dulu, nanti saya jelasin 1 ini datangnya dari mana, terus ditambah sama total ini semua. Jadi 0,8 tambah 0,6 tambah bla 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 tambah 0,8 di akhir gitu ya. Yang B-nya nanti adalah 1 ditambah N-nya dikurang dengan A. Gitu. A-nya kan kita udah dapat nanti nilainya ya. Terus N-nya ini adalah bukan A, ini adalah S harusnya nanti. Jadi kita punya, kita startnya dari sini dulu. Kita akan punya yang pertama ini adalah S, ini 0,8 tadi ya, ini 0,8 S, itu adalah jumlah ini semua, sumnya. Kemudian kita akan punya N itu adalah jumlah data. Ini kan datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu. Berarti N-nya adalah 6. Nah, A itu adalah 1 ditambahkan dengan S. Jadi ini tadi, misalnya ini berapa sih jumlahnya? 15, ini 24, tambah 6. 24 tambah 6, 30, 30 tambah 15, 45. Ya. 4,5 gitu misalnya. Kita tahu datanya ada 6. Berarti ini 1 tambah 4,5 by the way. A-nya berarti adalah 5,5. Ya. Kemudian B-nya itu adalah 1 ditambah N dikurang dengan S. Ini kan sebenarnya boleh dilihat sebagai gagalnya berapa, jumlah gagalnya. Ini adalah sukses. Sukses. Gitu. Ini gagalnya berapa banyak kan? Kalau ini adalah peluang, ini nilai suksesnya, berarti nilai gagalnya sekian. Berarti ini 1 ditambah N-nya berapa? 6. Dikurang dengan S-nya berapa tadi? S-nya 4,5. Berarti ini adalah 1,5 atau ini 2,5 nilainya. Nah, berarti nanti kita akan punya nilai rata-ratanya untuk properti pertama itu mengikuti distribusi beta dengan parameternya adalah 5,5 dan 2,5 gitu. Nah, kalau nanti digambarin ya dia akan jadi distribusinya gitulah kira-kira. Kalau digambarin nanti kita akan punya ini nilai skornya gitu ya. Ini adalah probabilitas dari nilai skornya berapa. Gitu kira-kira. Ini 1, ini 0, terus nanti anggaplah bentuknya begini. Kira-kira. Gitu. Jadi ini yang kita dapat nanti nilainya. Berarti mungkinnya nilainya sekian gitu. Lebih mungkin nilainya antara anggaplah 0,6 sampai 0,8 gitu. Ya. Daripada nilainya di yang lain-lain. Itu gambarannya. Nah, ini ya tadi ya. Nah, 1 itu apa? 1 itu adalah prior tadi gitu. Jadi sebenarnya solusi yang dikasih ini udah solusi analitisnya. Jadi nurunin rumus-rumus yang tadi itu udah dimasukin ke sini. 1 itu adalah priornya. Ingat prior itu adalah kalau kita belum tahu apa-apa, sebenarnya mau modelinnya gimana gitu. Dalam kasus ini kalau kita belum tahu apa-apa, kita bilang bahwa nilainya itu rata semua. Karena kita nggak tahu nilainya antara 0 sampai 1 skornya itu peluangnya sama semua gitu.
bisa jadi nilainya jelek. Gitu ya. Kalau di sini kita bilang, oh kayaknya nilainya jelek deh. Kalau di sini mungkin nilainya yang bagus gitu. Daerahnya, nah ini daerah tengah-tengah gitu misalnya. Kita nggak tahu nilainya. Tapi semua peluangnya sama, mau jelek, mau sedang, mau bagus, kayaknya sama deh. Karena kita belum punya apa-apa, gitu, belum punya informasi apa-apa. Gitu. Setelah kita udah punya datanya, belief kita jadi berubah gitu. Oh kayaknya nilainya lebih mungkin untuk bagus deh. Gitu. Kalau ngeliat di sini ya mungkin antara sedang-sedang gitu, tapi kayaknya lebih mungkin untuk bagus juga nilainya. Kalau nilainya yang jelek-jeleknya kayaknya lebih kecil gitu peluangnya. Ini kan mewakili peluang ya. Area di bawah kurvanya itu mewakili peluangnya berapa nanti. Jadi kayaknya yang paling mungkin anggaplah gitu ya, misalnya di sini itu 95% dari area di bawah kurvanya. Gitu. Jadi luas area yang ini itu 95% dari keseluruhannya. Gitu. Nah, itu berarti nilainya antara sekian sampai sekian. Gitu. Dalam kasus ini anggaplah nilainya antara 0,6 sampai 0,8. 95% nilainya itu antara 0,6 sampai 0,8. Itu kira-kira. Jadi jawaban kita bahwa nilai rata-ratanya berapa sih? Ya nggak tahu. Dia hanya mengikuti distribusi tertentu. Gitu. Jadi bukan satu nilai rata-rata, tapi nilai propertinya atau nilai kafenya itu mengikuti distribusi tertentu. Gitu. Nah, gambarannya kayak gini nanti. Jadi kita lakukan hal yang sama kayak tadi perhitungan itu untuk semua properti yang kita punya. Jadi dari data mentahnya kita hitungin, terus kita akan dapetin kayak gini. Yang titik merah ini adalah rata-rata aslinya. Kalau kita ngitung dengan cara yang tadi, yang ini, rata-ratanya, itu nilainya sama kayak yang titik tengah ini, yang merah-merah ini. Ini adalah belief kita, gitu. Perhatikan bahwa, nih misalnya yang nomor 9 ya, 9 itu kan, ini kan property ID-nya 9, gitu. Dia kan lebar banget. Artinya, dia nggak yakin nilainya, gitu. Bisa jadi rendah, bisa jadi tinggi, gitu. Karena yang nge-review baru sedikit. Ingat bahwa kalau dia lebih lebar kan berarti N-nya lebih sedikit ya, kita cek. Di sini, properti nomor 9, itu yang nge-review cuma 10. Kalau dilihat dari yang lain, dia yang paling sedikit. Tapi ketika properti 6, gitu, misalnya yang nge-review udah 114, maka harusnya dia lebih pendek garis merahnya. Artinya distribusinya lebih mengerucut, lebih yakin dia. Tadi nomor 6 ya. Lihat, nomor 6, dia mengerucut sekali kan. Jadi, distribusinya jadi mengerucut di nilai tertentu. Karena dia udah cukup yakin, kayaknya dia lebih yakin deh nilainya harusnya sekian sampai sekian. Gitu. Jadi bukan hanya memasukkan nilainya harusnya berapa, tapi belief kita juga dimasukin. Saya nggak yakin karena datanya baru sedikit, jadi dia lebar. Saya yakin karena datanya udah cukup banyak, berarti dia mengecil, gitu, menyempit. Nilainya lebih mungkin di sana deh kayaknya. Nah, terus yang kita pakai ngurutin bukan ini, bukan titik yang merah ini, bukan rata-ratanya. Yang kita pakai ngurutin adalah yang ini. Kenapa? Karena dengan begini kita bilang bahwa sejelek-jeleknya nilainya harusnya sekian lah gitu. Kan lebih masuk ke kita gitu ya. Kalau kita mau ngerekomendasiin ke orang gitu, terus kita bilang, oh ini kayaknya bagus banget, atau ngerekomendasiin makanan gitu misalnya. Coba deh makan di tempat si X itu, makanannya enak banget, terus si teman kita ternyata kecewa, kok biasa aja ternyata gitu, nggak sesuai ekspektasi gue gitu, misalnya gitu. Dan sebenarnya yang terjadi bisa jadi karena sampel kita mungkin terlalu sedikit gitu, atau kita terlalu yakin gitu. Jadi belief kita terlalu mengerucut gitu. Padahal bisa jadi mungkin nggak seyakin itu. Jadi kita dalam kasus ini mencoba mengambil sudut pandang yang pesimistis. Karena yang review baru dikit, ya mungkin belum segitu kali nilainya gitu. Nantilah kalau udah lebih banyak yang review dan emang ternyata segitu nilainya, baru kita sempitin distribusinya. Gitu kira-kira. Jadi yang tadi kalau kita misalnya mau milih antara 4,6 dari 1020 tadi ya kasusnya, kita punya tadi ada 4,6 bintang gitu ya, 4,6 bintang dari 1020 reviewer, N-nya sama dengan 1020 sama 4,5 ya tadi ini ya. Ini 4,5, ini 4,6 bintang dari cuma 18 reviewer, ya berarti yang ini nanti akan lebih lebar distribusinya kalau dilihat gitu. Mungkin ini begini modelnya. Sementara kalau dibanding ini yang A gitu ya, anggaplah ini yang B. Misalnya yang A anggaplah begini kira-kira. Mungkin yang B nanti mungkin lebih rendah. Jadi kalau kita tarik puncaknya gitu ya, kita tarik puncaknya mungkin dia sedikit lebih rendah, tapi dia lebih yakin gitu. Ini kayaknya lebih mungkin di sini nilainya. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang kita bandingin sebenarnya ekor ininya nih, ekor sebelah sininya nih.
sebenar-benarnya gitu, bahwa ekor yang dicari sebenarnya kuantilnya gitu. Jadi kuantil 5%-nya sama kuantil 5% yang ini lebih besar, yang lebih bagus yang A daripada yang B. Itu kira-kira gitu. Jadi intinya di sini bukan hanya ngelihat nilai rata-ratanya saja gitu, tapi kita melihat itu sebagai suatu distribusi, dan seiring dengan bertambahnya data, kita lebih yakin bahwa nilainya memang segitu. Kita mendekati ke true value-nya. Gitu gambarannya. Jadi secara rumusannya sebenarnya dari distribusi beta tadi kita pakai aproksimasi distribusi normal. Jadi Gaussian distribution ini sebenarnya adalah rata-rata dikurang dengan 1,65 kali standar deviasi. Itu 1,65 itu untuk dapetin 0,05-nya tadi di 0,05. Kalau ingat distribusi Gaussian bentuknya ya, kalau kita punya distribusi Gaussian kayak gini, misalnya anggaplah ini distribusi Gaussian-nya, terus ini fx-nya, maka di daerah sini tuh, ini 0,05, yang ini adalah 0,95 gitu ya. Ini tuh jaraknya 1 sigma. 1,65 sigma, sorry. Jadi jarak sini maupun jarak sini itu 1,65 sigma. Jadi kalau dia punya, ini kan nilai rata-ratanya mu-nya, kalau kita mau dapetin nilai yang ini, sebetulnya itu adalah mu dikurang dengan 1,65 sigma. Ini aproksimasi distribusi normalnya. Nah, distribusi beta itu punya nilai rata-rata dan nilai standar deviasinya. Jadi kalau ini AB, X distribusi beta AB, kita bisa dapetin nilai rata-rata dan standar deviasinya, terus masukin aja ke sini. Ini aproksimasi doang. Sebenarnya sih ada cara ngitung beneran yang, tapi kita aproksimasi biar gampang. Supaya computationally visible, kalau misalnya dibikin di production, ini jadi gampang hitungnya cepat karena rumus doang. Gitu. So anyway, terus dari sini ya kita dapat nanti nilai aslinya berapa. Nilai yang kita mau bandingkan berapa kira-kira. Sebelum saya lanjut, ada yang mau nanya nggak? Harusnya ada yang nanya. Bingung juga nanya. Bingung mau nanya apa kan? Ya udah, mahasiswa banget. Nah. Ya karena untuk sampai ke sini sebenarnya ada beberapa materi yang tadi saya bilang gitu, butuh nge-review materi probabilitas statistiknya dulu. At least distribusi ini perlu di-review dulu. Kalau mau silahkan nonton di YouTube, nonton sendiri. Kalau enggak, itu bisa jadi materi sharing session kita ke depan. Kita bisa start dari nge-review probabilitas statistiknya lagi. Gitu. Kemarin kan request-nya dari Bayesian. Nah, ini saya kasih tahu nih, yang kita pelajarin di Bayesian, di probabilitas statistik itu sebenarnya kepake banget di sini. Gitu. Nanti kita akan bahas ini lagi lebih lanjut. Tapi yang saya mau kasih tahu sekarang adalah Bayesian statistik atau Bayesian inference itu atau Bayesian methods itu membantu kita memasukkan belief kita atau tingkat keyakinan kita terhadap nilainya. Jadi bukan cuma dapat keluar satu nilai doang, tapi kita punya belief nilainya kira-kira sekian sampai sekian lah gitu. Dan itu sangat intuitif gitu. Jadi bukan kayak kalau di statistik itu kan baca hasil politik gitu, misalnya quick count gitu, bilang margin of error-nya sekian. Apa sih sebenarnya nggak tahu. Kalau di sini kita 95% yakin nilainya antara 60 sampai 8 atau bintangnya antara 4,4 sampai 4,6. Ya udah gitu doang, selesai sampai situ. Emang begitu intuisinya. Jadi emang relatif lebih gampang ditangkap hasilnya itu ya, lebih gampang ditangkap. Prosesnya mungkin butuh pemahaman dulu. Oke? Nah, ini bisa dipakai di mana lagi? Kita bisa coba untuk Bayesian optimal pricing. Misalnya kasusnya adalah kita baru punya sedikit barang. Kalau ada yang pernah belajar sedikit ekonomi, mungkin paham tentang demand curve. Ya, jadi harganya berapa, kuantitasnya berapa. Kalau harganya lebih mahal, permintaannya lebih sedikit. Gitu. Kalau harganya lebih murah, permintaannya lebih banyak, gitu kan. Nah, ini tapi data yang kita punya cuma sedikit, terus kita mau memodelkan nih harus hubungannya kayak gimana sih gitu. Jadi kita memodelkannya bukan cuma dengan satu garis, tapi ada banyak garis gitu yang mewakili ya banyak sampel gitu, mewakili belief kita nanti, sehingga kita bisa ngitung profitnya bisa dimaksimalkan ketika harganya berapa. Nah, ini juga kenapa saya bilang kita akan pakai juga di pemodelan yang limit transaksi itu, hubungan antara limit transaksi kemudian dengan jumlah transaksinya atau nilai transaksinya totalnya berapa. Dan kalau kita mau bagi per poin, Bayesian bisa membantu itu. Dia memasukkan informasi dari keseluruhan, tapi juga per grupnya, per subgrupnya itu bisa dimasukin ke dalam pemodelannya. Gitu. Idenya
ya best of both worlds lah. Jadi ketika datanya banyak, membantu memperbaiki ketika yang datanya sedikit, sehingga beliefnya bisa disesuaikan. Jadi kalau datanya baru dikit, kayaknya kita mending ikutin rata-rata untuk keseluruhan aja deh. Jangan lihat rata-rata yang dipakai di situ. Misalnya bisa kayak gitu. Kalau mau belajar lebih banyak, libraries-nya ada macam-macam sekarang. Ada PyMC3. Ini semua di Python ya. Libraries-nya ada PyMC3, ada Edward. Ini namanya Edward yang kotak hitam nih. Terus ada, kalau turunan dari PyTorch, itu dia pakai Pyro namanya. Ini yang bikin Uber, library-nya dari Uber. Sama TensorFlow Probability. Jadi ada turunan spesifik dari TensorFlow namanya TensorFlow Probability. Di-develop sama orang dari TensorFlow juga sih, dari Google. Gitu. Nah, cuman menurut saya sejauh ini yang library dokumentasinya paling bagus tuh ini PyMC3. Dia masih sangat aktif di develop. Beberapa orang developernya ada di Twitter. Saya senang melihat tulisan-tulisan mereka juga. Jadi kalau mau belajar bisa cari, ada Thomas Wiki, ada Junpeng Lau kalau nggak salah namanya. Ya dia developer PyMC3. PyMC3 sendiri bawahnya pakai Theano. Theano udah nggak di support lagi sebenarnya developernya. Itu library untuk deep learning juga, untuk neural network juga, itu udah nggak disupport sayangnya. Sehingga ada wacana bahwa PyMC4 nanti iterasi berikutnya itu bakal pakai TensorFlow Probability, tapi saya nggak tahu, itu masih didiskusikan. So anyway, nah kalau mau ngelihat perbandingan framework, jadi udah mau belajar tadi, terus mau bandingin frameworknya apa sih yang bagus, ada library-nya apa sih yang bagus, pakai PyMC3 kah, Edward kah, Pyro kah, TensorFlow Probability kah. Di R juga ada, nggak cuma di Python, di R ada kayak Stan, Statistical Rethinking punya library-nya sendiri untuk ngelakuin ini. Kalau mau lihat perbandingannya ada di sini, Pure Probabilistic Programming Language APIs, jadi dia ngebandingin PyMC3, TensorFlow Probability, Pyro, dan seterusnya, ngelihat berapa banyak kode yang dibutuhkan, hasilnya sama atau enggak. Kayak gitu-gitu, ini bisa di-download nanti slides-nya, terus di-klik link-nya. Nah, itu ada artikelnya di sana. So, yang saya cuma bisa bilang, Bayesian inference itu susah, iya susah, tapi susah karena mikirnya susah gitu. Kalau kita udah bisa benerin pola pikirnya, harusnya ini jadi tools yang sangat membantu. Misalnya ngikutin aja. Gitu. Jadi yang pusing tuh di awal-awal beberapa building blocks awal kayak tadi probability itu, konsep probabilitasnya, beberapa distribusi yang penting. Sisanya udah tinggal manipulasi yang sebenarnya relatif kita udah tahu sih. In a way ini mungkin agak mirip sama yang Pak Ansor kemarin sempat share tentang hitungannya pakai uncertainty gitu. Ya, mirip kayak gitu. Jadi nilainya antara sekian sampai sekian, terus kalau dikurangin harusnya berapa, hasilnya juga rentang gitu. Hasilnya bukan 1 nilai doang tapi rentang. In a way kayak gitu sebetulnya. Ada hubungannya di sana juga. Gitu. So, referensinya bisa dibaca tadi Bayesian Method for Hackers, cari aja, itu bagus banget. Kalau udah ngerti programming, ngikutin ini relatif gampang. Dia ngasih abstraksinya cukup bagus. Terus berikutnya bisa ngikutin kuliahnya Richard McElrath, cari di YouTube aja. Sisanya ada beberapa yang lain, tulisan di AIRI sempat ada nulis tentang Bayesian inference untuk search ranking, ada untuk kasus yang lain juga, waktu itu ngukur produktivitas dari software engineer dan data analyst di AIRI, itu ada tulisannya, saya naruh tulisan di sana. Sisanya bisa baca yang di bawah. So, itu aja. Ada yang mau ditanya nggak sebelum di YouTube? Oh ya, jadi tadi kan salah satu yang nentuin rentang nilai dari si Bayesian method ini kan nilai sampelnya, Mas ya? Semakin sedikit itu rentang nilai semakin lebar. Ya. Ya, kira-kira ada istilahnya, ada faktor lain nggak selain si jumlah sampelnya ini? Ada faktor lain nggak ada. Rentang nilai aslinya sendiri juga berpengaruh gitu. Misalnya kalau kita bicara gaji, ya rentangnya jadi gede dong gitu kan. Maksudnya satuannya kalau di Indonesia mungkin juta gitu, atau puluhan juta atau ratusan juta, bisa selebar itu rentangnya gitu. Kita jadi nggak yakin ketika misalnya ada dan nanti bisa dipelajarin bagaimana Bayesian juga membantu menangani outlier gitu. Kalau misalnya ada nilai gaji orang misalnya 5 juta, 10 juta, 15 juta, 12 juta, 8 juta, 9 juta, dan seterusnya gitu ya, nggak jauh-jauh dari situ. Terus tiba-tiba ada gaji seseorang yang 500 juta gitu misalnya per bulan, terus masuk ke dalam perhitungannya, sebenarnya rentangnya bisa jadi keacak gitu, tapi kalau pemodelan Bayesian-nya benar, naruh prior-nya benar, harusnya outlier-nya akan kebuang dengan sendirinya.
bukan kebuang, akan diabaikan dengan sendirinya. Modelnya bisa jadi lebih robust. Itu. Jadi rentangnya berpengaruh dengan nilai aslinya, variabel aslinya, rentangnya itu dari berapa sampai berapa. Oke. Gitu. Tapi secara umum ya yang kita mau modelkan ya dari jumlah datanya itu mewakili belief kita. Gitu sih. Terus satu lagi tadi kan ngomongin Bayesian terus disambungin ke distribusi beta ya. Terus selanjutnya disambungin ke distribusi normal. Itu maksudnya gimana ya Mas ya? Oke. Dihubungin ke distribusi betanya untuk mewakili nilai probabilitas tadi, memudahkan. Mungkin ini memang bukan contoh yang paling mudah, nanti saya coba cari contoh yang lebih mudah dicernanya. Tapi intinya distribusi beta itu aproksimasi kita atau pemodelan kita untuk menganggap nilai tadi yang dikunci antara 0 sampai 1. Distribusi normal itu kan rentangnya bisa dari minus tak hingga sampai tak hingga gitu kan. Atau istilah spesifiknya support. Jadi nilai yang mungkin untuk distribusi normal itu kan dari minus tak hingga sampai tak hingga. Gitu. Nah, sementara kalau kita bicara nilai rating itu kan dari 0 sampai 10, 0 sampai 5 gitu. Ada batasannya kan gitu. Nah, itu kenapa kita pakai distribusi beta di awalnya. Karena distribusi beta ada batasannya, nilainya antara 0 sampai 1. Gitu. Jadi ada batas bawah, ada batas atas. Kenapa pakai distribusi normal selanjutnya? Karena itu untuk memudahkan perhitungan gitu. Supaya kita bisa dapat, karena kalau kita bicara central limit theorem, di central limit theorem, kalau belajar statistik, central limit theorem bilang bahwa given enough sampel, kalau sampelnya udah cukup banyak, terus dia memenuhi beberapa persyaratan yang lain, maka dia akan cenderung mengikuti distribusi normal gitu. Sehingga distribusi betanya tadi untuk ngitung nilai kuantilnya kita aproksimasi dengan distribusi normal. Ini lebih ke hack-nya aja, metode hacking-nya supaya bisa dapetin rentangnya dengan rumus yang relatif mudah dihitung. Itu kenapa kita pakai distribusi normal akhirnya untuk aproksimasinya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Oh ya, tadi cukup menjawab kan? Nggak salah saya lihat ada grafik yang PDF itu ya, probability. Ya, probability density function ya. Itu kok nilainya ada yang lebih dari 1 tuh, bukannya nilai maksimumnya tuh 1 ya, atau bisa lebih dari 1? Nah, ini kenapa saya bilang materi review probabilitasnya jadi penting. Ini saya kasih gambarannya. Misalnya saya punya nilai ini. Tadi ya, kita bikin rata aja. Ini 0, ini X, ini adalah Fx gitu ya. Kan yang kita mau cari sebenarnya integral dari area di bawah kurva kan, untuk probabilitasnya. Benar kan? Kalau syarat dari, aksioma dari probabilitas bilang bahwa sum over all values dari probability dari X itu harus 1 kan. Jumlah probabilitas semua harus 1 kan. Kalau kita bilang X-nya continue, sum ini berubah jadi integral. Jadi Px dx itu harus 1. Benar nggak? Interpretasi integral itu adalah area di bawah kurva. Betul? Iya. Jadi kalau misalnya saya cari di sini kasusnya integral antara 0 sampai 1 untuk Px dx-nya, atau ini Fx ya, kasus ini adalah Fx dx untuk yang ini. Sebelum dah ini Fx dx. Fx dx, kalau ini Fx-nya kan, ini si Fx-nya nih, nilai Fx-nya. Itu harus 1, betul nggak? Iya. Jadi kalau saya ngitung panjang kali lebarnya, ini ada panjang nih, ini ada lebarnya. Saya ngitung panjang kali lebar, itu harus 1 nilainya. Karena tadi integralnya, atau luas area di bawah kurvanya, ini kan area nih. Luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 1. Betul? Iya. Ini akan sama dengan nilai dari integral dari 0 sampai 1 Fx dx. Benar nggak? Benar. Nah, kita tahu bahwa panjangnya 1. Ya? Lebarnya berapa? 1 juga. 1 juga. Ya kan? Karena kita mau, tadi panjangnya kita udah tahu 1, luasnya kita tahu 1, berarti lebarnya harusnya 1. Gitu kan? Nah, sekarang, kalau misalnya saya kecilkan, ini adalah, ini sama X, ini Fx juga, tapi sekarang saya kecilin nilainya, ini 0, ini 0,5 gitu misalnya. Luas areanya harus tetap 1 kan? Berdasarkan aksioma probabilitas, luas areanya harus 1. Benar nggak? Iya. Jadi luasnya sama dengan 1, panjang kali lebar. Panjangnya sekarang berubah.
luas areanya 1, panjangnya 0,5. Lebarnya berapa? Lebarnya 2. Lebarnya 2 kan? Berarti ini tingginya 2. Oke. So karena a probability density function PDF itu bukan probabilitas. Tapi dari PDF kita bisa dapetin probabilitasnya. Gimana caranya? Harus integral di antara rentang tertentu. Iya. Jadi kalau misalnya kita bicara di X kurang dari sama dengan B itu. Ini adalah integral dari A sampai B untuk fx dx. Ini baru jadi probabilitas. Tapi kalau kita lihat fx-nya doang, nilainya boleh lebih dari 1. Karena itu alasannya tadi. Oke. Ngerti. Itu. Ada lagi yang mau ditanya? Udah Pak, pusing Pak. Sudah pusing? Oke, tidak apa-apa. Jadi kalau gitu saya sudahi dulu sampai di sini. Semoga tidak merusak akhir pekan kalian. Bawaannya jadi pusing kan, gitu. Pengen muntah-muntah gitu, melihat apaan nih semua. Ada PR gak Pak buat bacaan? Bukan Ada. buat bacaan, PR aja PR. Ada PR. Tapi kalau mau sebenarnya baca chapter 1 aja dari Bayesian Methods for Hackers. Nanti. Nah, itu PR siap. Tapi harusnya lebih kebayang dulu gitu. Ini apa sih yang sebenarnya terjadi di sini? Tadi Bayesian Methods for Hackers cari chapter 1. Itu harusnya udah cukup bantu. Sisanya nanti kita akan ngulas beberapa materi probabilitas mungkin ke depannya. Probabilitas dasar. Ya, distribusi normal, Bernoulli, binomial, Poisson gitu dan seterusnya. Itu nanti akan bisa kepake kemana. Itu kalau memang mau ngebahas itu bisa. Kalau enggak, PR-nya bisa nonton kuliah saya, ada di YouTube. Oke, itu aja kalau gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga ada nyangkut-nyangkut dikit lah, pusing nggak apa-apa gitu, itu artinya kalian mikir, karena kalau kalian nggak pusing berarti nggak mikir sama sekali. Gitu. Ya, terus kalau lupa-lupa wajar, karena kalian makhluk psikologis yang sehat, gitu, jadi wajar materinya sudah lupa. Ini saya mencoba refresh dulu, coba kasih motivasi ke depannya kira-kira kita bisa ngapain. Ini akan jadi mainan yang seru kok sebetulnya. Membuat biar lebih berasa data scientist gitu. Ya. Oke, so thank you semuanya. Sampai ketemu di sharing session berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.